Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah untuk mengikuti kegiatan PJJ pada pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika. Silahkan dikeluarkan buku LKS Permatanya yang matematika dan siapkan buku tugasnya serta alat tulisnya. Nah, sebelum masuk ke materi anak-anak, coba masih ingat tidak dengan bilangan-bilangan ini? Ini tentunya dulu waktu di kelas 3 sudah pernah dipelajari. Bilangan ini yang pertama, terus yang kedua bilangan ini, dan yang ketiga bilangan ini. Coba masih ingat tidak? Bilangan ini cara membacanya itu gimana anak-anak? Ini di kelas 3 sudah pernah dipelajari nih. Yang ini cara membacanya yaitu 3/4. Yang ini 1/2, sedangkan yang ini 1/4. Nah, ketiga bilangan ini dinamakan pecahan. Ingat ya, ini 3/4, 1/2, 1/4, ini namakan pecahan. Nah, untuk kelas 4 ini bab 1 mempelajari tentang pecahan. Nih, coba disimak dulu. Di sini ada sebuah cerita. Mari kita baca bersama-sama. Nenek memberikan kue brownies berbentuk persegi panjang kepada ibu. Kemudian, ibu membagi kue brownies tersebut menjadi 10 bagian yang sama besar. Jadi ada sebuah brownies, kemudian dibagi menjadi 10 potong yang besarnya itu sama. Ayah memakan 2 bagian, sedangkan ibu memakan 1 bagian. Adik memakan 4 bagian, dan kakak memakan 3 bagian. Bagaimana cara menulis banyak kue yang dimakan tersebut ke dalam bentuk pecahan? Nah, mari kita pelajari bersama. Berikut pembahasannya nih. Yang pertama tadi, diingat-ingat kan? Ada 1 kue brownies yang diberikan oleh si nenek kepada ibu. Kemudian ibu itu membaginya menjadi 10 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ayah memakan 2 bagian dari 10 bagian. Ini. Jadi ini yang kita warna coklat ini kita umpamakan dimakan oleh ayah. Ayah memakan 1, 2. Ayah memakan 2 dari 10 bagian. Ini kalau kita tuliskan pecahan, itu bentuknya adalah 2 bagian dari 10 bagian, itu 2/10. Berarti ayah tadi makan 2 dari 10 potong. Ini makanya dalam bentuk pecahan dituliskan 2/10. Kemudian selanjutnya, kue yang dimakan ibu tadi ada 1 bagian dari 10 bagian. 1 bagian dari 10 bagian. Ini bentuk pecahannya adalah 1/10. 1 bagian dari 10 bagian. Kemudian kue yang dimakan oleh adik 4 bagian dari 10 bagian. Jadi seperti ini. Yang dimakan adik ini 4 bagian dari 10 bagian. Ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan yaitu 4/10. 4 bagian dari 10 bagian. Kemudian selanjutnya, kue yang dimakan kakak tadi ada 3 bagian dari 10 bagian. Kuenya tadi 1 dipotong menjadi 10 bagian. Kakak memakan 3 bagian dari 10 bagian. Ini kalau kita tuliskan ke dalam bentuk pecahan yaitu 3/10. 3 bagian dari 10 bagian. Bagaimana? Apakah ada yang bingung? Coba ini untuk latihan anak-anak.
Berapa bentuk pecahan dari bilangan berikut ini? Coba ini. Di sini kita ingat yang dimakan itu yang berwarna coklat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian dari 10 bagian. Coba kalian kerjakan 6 bagian dari 10 bagian itu bentuk pecahannya berapa per berapa. Silahkan videonya ini di pause dulu, kemudian tuliskan jawaban kalian di kolom chat grup ya anak-anak. Di pause dulu videonya, setelah mengirimkan nanti kita lanjutkan pembahasannya. Nah anak-anak, berdasarkan pembahasan tadi kita sudah mempelajari adanya pecahan 2/10, 1/10, 4/10, dan 3/10. Nah, kalian perhatikan angka 2, 1, 4, dan 3 ini dinamakan pembilang. Sedangkan angka 10 yang letaknya di bawah ini dinamakan penyebut. Ingat-ingat ya, di sini ada bilangan 2/10, ini angka 2 yang berada di atas itu disebut pembilang, sedangkan angka 10 yang berada di bawah ini disebut penyebut. Bagaimana anak-anak, apakah sudah paham? Ini mudah sekali cara mengingatnya. Yang atas itu namanya pembilang dan yang bawah ini dinamakan penyebut. Contohnya ini 4/10, ini pembilangnya adalah 4, penyebutnya adalah 10. Nah, untuk lebih jelasnya supaya kalian lebih paham, coba kalian kerjakan latihan soal di buku matematika, buku Permata, soal di halaman 4 nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan di buku tugas nggih, kerjakan di buku tugas memakai pulpen. Silahkan videonya ini di pause dulu, kemudian Bapak kasih waktu 30 menit kerjakan. Setelah itu nanti kita lanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya. Bagaimana anak-anak, sudah bisa mengerjakan soal latihan di buku Permata tadi? Nah, coba supaya lebih paham dengan materi ini tadi, mari kita bahas soal berikut ini anak-anak. Di sini ada 3 buah soal ini, mari kita pelajari bersama. Perhatikan yang nomor 1 dulu ini. Di sini ada sebuah persegi yang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Kemudian kita perhatikan yang diarsir ini. Yang diarsir ini ada 1, kemudian dari 4 bagian. Daerah yang diarsir ini mewakili 1 dari 4 bagian. Maka ini kalau dituliskan ke dalam bentuk pecahan yaitu 1 dari 4 bagian. Berarti ya 1/4. Kemudian yang ini. Ada sebuah persegi lagi, kemudian dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Kemudian yang diarsir 2 bagian, ini berarti menunjukkan 2 dari 4 bagian. Menunjukkan di sini 4. 2 ini sebagai pembilang, 4 bagian sebagai penyebut. Jadi 2 bagian dari 4 bagian ini kalau dituliskan ke dalam bentuk pecahan yaitu 2/4. Kemudian yang ketiga ini kita hitung dulu ada berapa bagian ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian, sedangkan yang diarsir ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian dari 8 bagian ini kalau kita tuliskan pecahan yaitu 5/8. 5 bagian dari 8 bagian. Begitu nggih? Nah anak-anak, untuk selanjutnya kita belajar tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa toh? Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang nilainya itu sama atau pecahan yang besarnya sama. Jadi begini, pecahan senilai ini dapat ditunjukkan dengan sebuah gambar seperti ini. Kamu perhatikan, di sini ada sebuah lingkaran.
Yang pertama ini lingkaran terbagi menjadi 2 bagian, ini terbagi menjadi 4 bagian, yang ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ini yang diarsir 1 dari 2 bagian, ini bentuk pecahnya adalah 1/2, sedangkan yang ini yang diarsir ada 1, 2 dari 4 bagian, maka bentuk pecahannya adalah 2/4, sedangkan yang ini yang diarsir 3 dari 6 bagian, bentuk pecahannya 3/6. Kalau kita perhatikan yang diarsir ini 1 dan ini yang diarsir 2, yang ini 3. Kalau kita lihat antara ini 1 ini dan 2 ini dan 3 ini itu kan besarnya sama. Jadi dari sini dapat kita simpulkan 1/2, 1 bagian dari 2 bagian ini, dengan 2/4 dan 3/6 ini nilainya sama atau besarnya sama. Kalian perhatikan lagi, yang diarsir ini segini besarnya, yang ini besarnya segini, yang ini juga segini. Tapi bentuk pecahannya ini 1/2, 2/4, ini 3/6. Dari yang diarsir ini kan besarnya sama, maka pecahan 1/2 dengan 2/4 dan 3/6 itu nilainya sama, atau bisa dikatakan pecahan yang senilai. Kemudian pecahan senilai itu dapat juga ditunjukkan dengan sebuah garis bilangan. Ini ada 3 buah garis bilangan. Yang pertama ini 0, 1/2, 2/2, terus yang ini 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan di sini nanti ada 4/4. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. Nah, pecahan yang berada di pada satu garis lurus ini menunjukkan bahwa ketiga pecahan ini adalah senilai atau besarnya sama. Jadi 1/2, 2/4, 3/6 itu besarnya sama atau pecahan yang senilai. Nah, selain dengan melihat pada garis bilangan maupun dari gambar tadi, untuk menentukan pecahan senilai itu dapat dilakukan menggunakan 2 cara. Cara menentukan pecahan senilai yang pertama itu dengan mengalihkan pembilang, ini pembilang, dan penyebut itu yang bawah dengan bilangan yang sama. Artinya begini, kalau pembilangnya yang atas itu dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Kalau yang atas dikali 5, yang bawah juga harus dikali 5. Kalau yang atas dikali 100, yang bawah juga harus dikali 100. Contohnya ini, pecahan 2/3. Ini kalau kita kalikan 3, jadi atas kali 3, 2 kali 3, yang bawah 3 kali 3, ini akan menghasilkan pecahan 6/9. Jadi dapat dikatakan 2/3 itu senilai dengan 6/9. Contohnya lagi, 2/3 ini kita kalikan 5, atas kali 5, bawah juga harus dikali 5. 2 kali 5 10, 3 kali 5 15. Jadi pecahan 2/3 itu jika kita kalikan dengan 5 akan menghasilkan pecahan baru, yaitu 10/15. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 itu 6/9, 10/15, dan seterusnya, tergantung kita mau mengalihkannya dengan bilangan berapa. Tapi saat mengalihkan yang perlu kalian ingat yaitu kalau atas dikalikan dengan bilangan misalkan 10, bawah juga harus dikalikan 10. Intinya yaitu atas dan bawah harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Cara menentukan pecahan yang senilai yang kedua yaitu dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Kalau yang pertama tadi mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yang kedua cara menentukan pecahan yang senilai itu dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Contohnya mari kita simak.
8/12. Ini misalkan kita bagi dengan bilangan 2. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 itu 4, 12 dibagi 2 itu 6. Jadi 8/12 itu senilai dengan 4/6. Jika pecahan ini kita bagi dengan angka 2. Kemudian yang selanjutnya, misalkan kita bagi dengan angka 4. 8/12, 8 dibagi 4, 12-nya juga harus kita bagi 4. 8 dibagi 4 itu 2, 12 dibagi 4 itu 3. Jadi 8/12 jika kita bagi 4 menghasilkan pecahan 2/3. Jadi dari sini dapat kita ketahui pecahan yang senilai dengan 8/12 yaitu 4/6 dan 2/3. 4/6 itu kita peroleh dari pecahan 8/12 kita bagi 2 tadi, atas bagi 2, bawah bagi 2. 2/3 ini kita peroleh dari pecahan 8/12 tadi kita bagi 4. Jadi 2/3. Jadi ini 8/12 itu senilai dengan 4/6 dan 2/3. Poin pentingnya yaitu menentukan pecahan senilai itu kalau atas dibagi dengan 2, bawah juga harus dibagi 2. Intinya atas dan bawah itu harus dibagi dengan bilangan yang sama ya anak-anak. Jangan sampai misalkan atas dibagi 2, bawah dibagi 3, itu tidak boleh. Atau misalkan atas dibagi 8, bawah dibagi 4, itu tidak boleh. Harusnya atas misalkan dibagi 2, bawah juga harus dibagi dengan angka 2. Gitu nggih. Sampai di sini paham napa mboten? Nah, untuk selanjutnya anak-anak, mari kita bahas tentang cara menyederhanakan pecahan. Nah, untuk menyederhanakan pecahan ini caranya hampir sama dengan cara menentukan pecahan senilai yang kedua tadi, yaitu dengan cara pembagian. Syarat agar suatu pecahan itu dapat disederhanakan yaitu ada 2 ini. Yang pertama, pembilang dan penyebutnya itu memiliki angka yang besar dan masih dapat dibagi lagi. Yang kedua, pembilang dan penyebut itu dapat dibagi dengan angka yang sama. Contohnya berikut ini. 6/30 ini kalau misalkan kita bagi 2, atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Ini pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, 30 dibagi 2 itu 15. Jadi 6/30 ini kalau kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka 2 menghasilkan pecahan 3/15. Kemudian kalau kita perhatikan 3/15 ini ternyata masih bisa dibagi lagi. Ini kita bagi dengan 3. 3 ini sebagai pembilang kita bagi 3, terus penyebutnya 15 ini juga harus kita bagi dengan angka 3. Ingat-ingat, kalau atas dibagi 3, bawah juga harus dibagi 3. Membaginya ini harus dengan bilangan yang sama. 3 dibagi 3 itu hasilnya 1, 15 dibagi 3 itu hasilnya 5. Jadi 3/15 ini kita sederhanakan menjadi 1/5. Sekarang perhatikan, 1/5 ini sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan lagi. Jadi bentuk paling sederhana dari 6/30 itu adalah 1/5. Ingat, cara menyederhanakan pecahan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. 6/30 ini bentuk paling sederhananya yaitu 1/5. Begitu nggih? Nah, apakah sudah paham dengan pembahasan kali ini? Untuk lebih jelasnya lagi supaya kalian lebih paham lagi, mari kita berlatih. Untuk tugas hari ini, silahkan mengerjakan lembar tugas siswa 2 ini di buku Permata Matematika halaman 7. Di situ ada soal A, B, dan C. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5.
kerjakan di buku tugas memakai pulpen ya anak-anak. Seperti biasa, nanti setelah selesai jawaban kalian segera dikirimkan, tidak usah ditunda-tunda, nanti segera kirimkan saja setelah tugas kalian selesai mengerjakannya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau jika ada yang masih bingung, boleh bertanya, bisa lewat chat WA ataupun telepon secara langsung. Ingat ya anak-anak, kita ini masih di situasi pandemi, jadi kita ini melakukan kegiatan secara PJJ. Tetap jaga kesehatan kalian dengan cara kalau keluar memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan makan secara teratur. Juga mandi dalam sehari minimal 2 kali. Dan ingat, ini juga sangat penting, kerjakan selalu sholat 5 waktu kalian, jangan pernah ditinggalkan. Dan berdoalah semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar seperti sedia kala, seperti tahun-tahun yang kemarin. Oke, cukup sekian ya anak-anak. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.